Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai profesi guru dan organisasi guru. Nah, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yakni Jannatun Naim, Aminatul Rahmah, Mahirul Kamil, Himatul Alia, dan M. Fahmi Latif. Nah, sebelum presentasi kami mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai pengertian profesi, pengertian organisasi profesi keguruan, makna guru sebagai suatu profesi, tujuan organisasi profesi keguruan, fungsi organisasi profesi keguruan, dan jenis organisasi profesi keguruan. Pertama adalah pengertian dari profesi. Secara etimologi, profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Professionali artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Kemudian profesionalism artinya sifat profesional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Nah, jadi profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Nah, dalam prakteknya, sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat luas, tentunya memerlukan suatu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian yang sejenis. Dalam wadah inilah diharapkan akan muncul suatu kekeluargaan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dijumpai pada praktek profesi. Nah, selanjutnya adalah makna guru sebagai suatu profesi. Nah, makna guru sebagai suatu profesi yang pertama adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Nah, yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap. Yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. Yang keempat, menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. Nah, yang kelima, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. Yang keenam, mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah, yang terakhir, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya, tujuan organisasi profesi keguruan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan
meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal ini merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidangnya. Nah, yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota yang merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidangnya yang handal pada diri anggotanya. Nah, yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota yang merupakan upaya profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan. Nah, yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggota terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Nah, selanjutnya adalah fungsi organisasi profesi keguruan. Nah, yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesi. Nah, yang pertama, fungsi pemersatu yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun umumnya dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Nah, secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Bahkan mereka terdorong untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Nah, yang secara intrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Nah, yang kedua adalah fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bahkan dalam UU SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Selanjutnya adalah jenis organisasi profesi keguruan. Nah, yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Yang ketiga ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang keempat ada Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Nah, yang pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932. Tujuan utama pendirian PGRI adalah
membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau organisasi perjuangan. Yang kedua, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan atau organisasi profesi. Pendirian PGRI sama dengan L. Education as public service, not commodity. Yang ketiga, membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya atau organisasi ketenagakerjaan. Yang kedua adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Nah, tujuan diselenggarakannya MGMP menurut Pedoman MGMP tahun 2004 adalah ada dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan siswa. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Ada 7 rumusan tujuan ISPI, yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga, membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Yang kelima, melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota. Yang keenam, meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialisasi pendidikan. Dan yang ketujuh adalah menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan. Nah, yang keempat adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Secara rinci, tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat, dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan. Dengan demikian, dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga, mengingatkan mutu profesi bimbingan. Dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin maupun program layanan bimbingan. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.